nyawanya. Siapa kau? Apa yang sedang kau lakukan? Apakah kau sudah lupa? Kita pernah bertemu sebelumnya, Nona gue. Saya sudah mengirim kabar kepada kekasih lamamu itu. Selama dia belum mati, saya tidak akan melakukan apapun padamu. Kau menculikku hanya untuk memancingnya ke sini. Kau bisa melupakan gagasan itu. Zhuo Bukua tidak memiliki orang tua lagi. Kau adalah satu-satunya yang dia miliki sekarang. Dia pasti akan datang. Saya telah memutuskan. Saya Zhu Bukun ada di sini. Zhu Bukun. Bagaimana dia tahu kita ada di sini? Tidak, tak boleh dia temukan aku cepat. Serang. Ya. Kulihat kau, takut pada saudara Bukun bukan? Kau tidak siap untuk bertarung. Kau hanyalah tikus got, seorang pengecut. Bos saya telah memerintahkan. Hari ini kita berdua harus menghalangi pria itu. Apa kau yakin bisa menghambat saya? Jika kau beritahu saya sekarang, kemana bosmu pergi, saya mungkin akan mengampuni nyawa kalian. Siapa yang tidak tahu bahwa kau telah kehilangan semua kekuatanmu? Kau hanyalah sampan. Kami berasal dari organisasi pembunuh peringkat 1, teratai bayangan. Hari ini, kami di sini untuk mengambil nyawamu yang tidak berharga. Saya sibuk. Serang bersama-sama. Sombong. Kalau begitu bersiaplah untuk mati. Tolong ampuni aku. Aku berjanji padamu. Aku mohon pada saudara Bukun. Dan kami tidak akan pernah mengganggumu lagi. Saya tidak takut dia mengganggu saya. Lagi pula, saya berniat untuk terus mengganggunya. Kalau begitu bunuh saja aku. Menggunakan cara-cara tercela. Untuk memancing saudara Bukun ke sini. Kau tidak tahu malu. Saya tidak tahu malu. Biar saya beritahu. Saya punya banyak saudara di tempat lain. Jika kau berani mengucapkan sepatah kata lagi, saya akan memanggil mereka semua ke sini. Lepaskan pakaianmu. Berhenti meronta. Hari ini kita berdua bersaudara. Akan memberimu akhir yang cepat. Mengantarmu ke tempat peristirahatan terakhir. Apa yang kau lihat? Guru, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Hanya saja tenaga saya hilang. Menghadapi beberapa preman, cukup melelahkan. Bagaimana kau tahu saya ada di sini? Guru, apakah Anda tahu bahwa di belakang leher Anda ada sebuah tanda? Tanda ini adalah jenis racun unik. Dari organisasi teratai bayangan, itu bisa menyerap dan menghilangkan kekuatan orang yang ditempelinya. Sejak organisasi mereka memasuki Huaguo, saya telah menyelidiki mereka. Baru beberapa hari terakhir ini, saya akhirnya mengungkap hubungannya. Kau. Apakah kalian yang membunuh orang tua saya? Apakah kalian pembunuh yang menghabisi kepala keluargaku? Saya tidak akan pernah memberitahumu. Untuk menghambat saya, pemimpin mereka, membawa Gu Tingman bersamanya, sudah pergi sejak lama. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Raja, saya Yu Alingyun. Saya mohon, beri saya satu kesempatan lagi. Zhu Bukun, beraninya kau menerobos ke kediaman raja. Apa kau mencari mati?
Aku sedang bicara padamu. Zhu Bukun, apa kau mendengarku? Aku sedang tidak berminat untuk berurusan denganmu hari ini, Nyahla. Apa kau percaya bahwa saat ini, aku bisa membuat kepalamu menggelinding di lantai? Konsekuensi karena membuatku marah, lebih dari yang bisa kau tanggung. Zhu Bukun, kau merusak perjamuan pengangkatan murid saya. Saya bisa saja memilih untuk tidak mempermasalahkannya, tapi kau telah membuat marah. Tuan Raja, jadi jangan salahkan saya karena tidak punya hati. Seumur hidupku, aku paling benci diancam. Sombong. Yue Lingyan, bersiaplah untuk mati. Tidak, itu klan Jiang Kuang. Luka saya belum sembuh. Shen Xian, cepat panggil bala bantuan. Ya. Apa yang kalian semua rencanakan? Tentu saja, kami akan bersenang-senang denganmu. Aku bahkan tidak bisa merasakan tenaga dalam di tubuhku. Bocah, bukankah kau hanyalah sebatang jarum jahit? Hentikan sandiwara itu. Sepertinya lukanya lebih parah dariku. Kau anjing tak tahu malu, berhenti. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Zhu Bukun ini, tadi saat Anda tidak sadarkan diri, dia mencoba memanfaatkan Anda. Zhu Bukun, apa yang kau lakukan padaku? Dengan sosok seperti milikmu, siapa yang menginginkannya? Zhu Bukun, apakah kau benar-benar berpikir, saya tidak akan membunuhmu? Makhluk tidak tahu terima kasih. Apakah kau menyiratkan bahwa kaulah yang menyelamatkan saya? Nona, itu tidak mungkin. Metode bajingan ini sudah jelas terlihat oleh semua orang. Bahkan Anda pun bukan tandingannya. Apalagi sampah ini. Pasti Tuan Raja yang turun tangan untuk menyelamatkan kita. Tepat sekali. Pasti Tuan Raja, dialah yang menyelamatkan saya. Zhu Bukun, kau benar-benar tidak tahu malu. Beraninya kau mencuri kredit yang seharusnya milik Tuan Raja. Apakah kau pikir dengan melakukan ini, saya akan menyukaimu? Kau hanya membuat saya melihat lebih jelas orang seperti apa kau sebenarnya. Siapa yang tidak tahu malu? Kau yang berkeliaran di depan pintuku. Aku cuma selamatkan nyawamu. Kau anjing, hentikan sandiwaramu. Bangun segera. Shen Xian, dia sepertinya tidak berpura-pura. Bantu dia berdiri cepat. Nona, mungkinkah bocah ini mempraktikkan ilmu hitam untuk melampaui Anda, hanya untuk menderita serangan balik dan berakhir di ambang kematian? Tidak juga. Baru saja, saya bisa merasakan bahwa di dalam tubuhnya ada jejak tenaga dalam. Tapi dalam beberapa hari ini, itu telah benar-benar hilang. Maka dia pasti sudah cacat sekarang. Nona, tidak perlu bagi kita untuk membuang waktu lagi padanya. Dia bahkan mencoba. Di mana aku? Rumah saya. Saya baru saja memeriksa denyut nadimu. Kau sekarang benar-benar lumpuh total. The film Sudah was berapa lama aku translated tertidur? and narrated 3 by hari, 3 malam. Emilia. Nona, telah menyelamatkanmu sekali lagi. Mengapa kau tidak segera berterima kasih pada Nona? Aku juga pernah menyelamatkannya sekali. Kurasa kita impas.
Bocah ini benar-benar sombong. Tidak. Saya hanya berbohong padanya. Tenaga dalamnya belum hilang. Sebaliknya, ada kekuatan besar yang disegel jauh di dalam. Ibu lihat siapa yang datang. Salam Bibi, turut berduka cita. Saya Su Bokon dari keluarga Su. Beri hormat pada Paman Gu. Memberi hormat. Dari mana bocah liar ini berasal? Tingman, kau akan segera menikah. Berhentilah bergaul dengan sembarang orang. Usir dia. Bibi siapa ini? Jadi ini, keturunan keluarga Shu, yang dimusnahkan 20 tahun lalu. Tentu. Dari mana anjing liar ini berasal? Punya nyali untuk muncul di sini. Penghormatan macam apa ini? Jelas dia di sini untuk mengemis uang. Ini hadiah untukmu. Ambil itu. Apa yang sedang kau lakukan? Tingman, bagaimana kau bisa berbicara kepada Tuan Qiu seperti itu? Kami sudah lama memutuskan hubungan dengan keluarga Zhou. Selain itu, 20 tahun yang lalu, api itu telah membakar keluarga mereka hingga tak tersisa. Sekarang Tuan Zhou ini muncul. Dia pasti seorang penipu. Kau. Bukun, duduklah dulu. Jangan hiraukan mereka. Bibi. Ini undangannya. Untuk upacara inisiasi Nona Yu 3 hari dari sekarang, dia akan berguru kepada Dewa Perang Pelindung Negara. Ini adalah kesempatan langka untuk melihat dunia. Keluarga Qiu kami hanya memiliki 2 undangan. Saya akan memberikan yang ini kepada Tingman. Biarkan dia pergi bersama saya. Bagus. Tuan Qiu benar-benar cakap. Semua yang menghadiri perjamuan ini, pastilah tokoh besar di Waguo. Benar. Tingman, lihat ini. Kau. Shu Bukon, beraninya kau membuang undangan Nona Yue. Dengan undangan yang biasa seperti ini, apakah kau pikir kau akan diizinkan untuk berbicara? Jika Tingman ingin pergi, aku bisa mengantarnya. Tidak perlu merepotkan Tuan Qiu. Jadi kau juga punya satu. Kau, bagaimana mungkin kau memiliki undangan yang dikeluarkan oleh Panglima sendiri? Sejauh yang saya tahu, hanya ada 3 di seluruh Waguo. Bagaimana jika kukatakan padamu bahwa Dewa Perang sendiri memberikannya kepadaku secara pribadi? Apakah kau percaya padaku? Tuan Zhou, mataku tadi rabun. Aku gagal mengenalimu. Di perjamuan ini, tolong bawa aku melihat dunia. Mustahil, Bibi. Mustahil bagi seorang penjaga penjara rendahan untuk mendapatkan undangan Tuan Chu. Itu pasti dicuri. Ya, itu pasti dicuri. Hanya keluarga paling bergengsi yang diundang ke upacara tersebut. Dari mana tepatnya kau mendapatkan undangan Panglima itu? Itu tidak dicuri, bukan? Jangan seret keluarga Gu kami bersamamu. Enyahlah dari sini segera. Kau tidak diterima di sini. Ibu. Bukun tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kau pembawa sial yang mendatangkan kematian bagi orang tuamu. Aku sedang mendisiplinkan putriku. Apa urusannya denganmu? Aku tidak tahu. Mantra apa yang kau gunakan pada putriku? Enyahlah dari sini sekarang. The film was Kau tidak diterima di sini. translated and Karena aku tidak narrated by disambut. M-Media. Aku akan pergi. Pergilah, kalau begitu kami tidak akan mengantarmu. Bukun. Bisakah kau menemaniku ke suatu tempat? Ayahku dibunuh. Perusahaan sedang dalam kekacauan. Dan kita berada di ambang kebangkrutan. Ibu hanya ingin aku segera menikah dengan keluarga Qiu. Tidak ada waktu untuk pemakaman. Turut berduka cita atas kematian Paman Gu. Aku curiga ini cocok dengan metode yang digunakan 20 tahun lalu untuk membunuh orang tua kandungku. Pada tubuh ayahku juga terdapat tanda teratai yang sama. Ini persis tanda yang sama. Ayahku juga memilikinya di tubuhnya. Aku curiga itu pembunuh yang sama. Apakah maksudmu? Bahwa kita memiliki musuh yang sama.
Aku tidak bisa memastikannya. Tapi ini jelas kelompok yang sama. Dua tanda ini adalah satu-satunya bukti yang mereka tinggalkan. Perjamuan pengangkatan murid. Semuanya. Hari ini saya Yua Lingyun mengadakan perjamuan pengangkatan murid ini dengan tujuan tunggal untuk berguru. Dewa Perang Pelindung Negara, Jati Guru. Saya Yu berterima kasih kepada Anda semua karena telah datang untuk menyaksikan ini. Zhao Yuanwu. Nona Yue, Anda adalah panglima wanita pertama dalam sejarah Hua Guo. Bagi kami untuk menghadiri jamuan pengangkatan murid Anda, kemuliaan Anda dan Dewa Perang Pelindung Negara adalah kehormatan terbesar bagi kami. Sungguh ini adalah kehormatan kami. Nona Yue benar-benar seorang anak ajaib dari generasinya dan menjadi murid pribadi dari pelindung negara. Sungguh kemuliaan yang luar biasa. Mulai sekarang keluarga Q saya akan mengikuti jejak Nona Yue dalam segala hal. Jika bukan karena fakta bahwa Dewa Perang Pelindung Negara saat ini berada di Zhenhai, bagaimana mungkin keluarga kecil sepertimu bisa memiliki kesempatan untuk berada di sini? Sekumpulan penjilat yang hanya tahu cara memuji. Siapa kau? Berani membuat keributan di sini? Memikirkan bahwa begitu banyak keluarga yang disebut elit Sosok misterius. berdiri di sini seperti anjing. Sungguh menyedihkan. Membosankan. Zhu Bukun. Kau benar-benar punya nyali. Dari binatang berhati singa. Berani mengacaukan perjamuan pengangkatan murid. Nona Yu dengan undangan palsu. Apakah kau sudah gila? Atau apakah kau pikir Nona Yu mudah dibodohi? Siapa yang berani memalsukan undangan? Nona Yue Lingyun, salam hormat. Saya Gu Tingmen dari keluarga Gu Xianhai. Ini adalah Zhu Bukun. Kau benar-benar hama yang gigih untuk mendekati nona saya. Kau berani mengacaukan perjamuan pengangkatan murid. Apakah ini tempat bagi orang biasa sepertimu untuk berada? Aku diundang ke sini. Mengapa aku tidak boleh datang? Nona Yue mohon redam kemarahan Anda. Keluarga Zhuo dan keluarga Gu, saya adalah sekutu lama. Dia telah mengabdi di penjara naga. Sudah lama. Sejak Jadi dia hanyalah seorang penjaga penjara. Aku pikir dia adalah seseorang yang penting. sampah yang terpuruk. Akhirnya melangkah keluar ke dunia. Zhu Bukun. Karena kau telah menempel pada keluarga Gu melalui pernikahan, sebaiknya kau jadi menantu yang tinggal di rumah saja. Ada beberapa orang yang tidak akan pernah bisa kau sentuh. Yu Lingyun, kendalikan anjingmu. Jangan biarkan dia menggonggong terlalu banyak. Berani melontarkan omong kosong seperti itu di perjamuan pengangkatan murid. Lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Kita tamat keluarga gue akan dimusnahkan karena hal ini. Zhu Bukun, mengapa kau tidak segera berlutut dan memohon pengampunan Nona Yue? Apakah kau ingin keluarga gue dikubur bersamamu? Kau mau aku berlutut minta maaf padanya? Dia tidak layak. Lancang sekali. Berani menghina nona kami. Kau pasti sudah bosan hidup. Yu Lingyun, jika kau benar-benar ingin berguru, The sebaiknya film kau was berguru padaku translated saja. and narrated by M Media. Jenderal Pelindung Negara adalah muridku. Jika kau berguru di bawahnya, bukankah itu berarti kau berguru padaku? Zhu Bukun, berhenti bicara omong kosong. Saya sarankan Anda melihat posisi Anda sendiri dengan jelas. Jangan seret keluarga Gu bersamamu. Kau benar-benar tidak bisa diajak bicara. Aku mengatakannya hanya karena kau punya sedikit potensi, tapi melihatmu dan anjingmu yang berwatak buruk itu, aku tidak akan menerimamu bahkan jika kau berlutut. Kau penjaga penjara yang tidak berguna. Apa status yang dimiliki Nona Yue? Apa status yang kau miliki? Beraninya kau membuatnya berlutut di hadapanmu. Nona Yue, saya yakin ini sepenuhnya perbuatan Zhu Bukun sendiri. Dia jelas tidak stabil secara mental. Dia merusak jamuan sendirian. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga gue. Mohon Nona Yue eksekusi Zhu Bukun dan ampuni keluarga gue. Nona Yue Zhu Bukun berasal dari tempat kecil. Dia belum pernah melihat dunia luar. Jadi dia tidak tahu aturannya. Lagi pula keluarganya dan keluarga saya adalah sekutu lama. Saya tidak bisa hanya diam melihat. Dia mati di sini. Mohon ampunan Nona. Ingman, di saat seperti ini, kau masih memohon untuk orang ini. Apakah kau sadar siapa yang telah dia singgung? Itu Nona Yue. Apakah kau masih memikirkan keluarga gue dan ingin dihancurkan bersama orang ini? Tapi, Zhu Bukun, apakah kau seorang pria? Apakah kau masih butuh seorang wanita untuk berlutut dan memohon belas kasihan atas namamu? Jika kau masih menghargai nyawamu, berlututlah dan mohon ampun sekarang. 7 bintang Dewa Perang Jenderal Pelindung Negara telah tiba. Salam Panglima. Salam Panglima. Bangkitlah. Terima kasih Panglima.
Zhu Bukun, ketemu Dewa Perang. Mengapa kau belum berlutut? Apa kau mencari mati? Kurasa kau sudah bosan hidup. Tuan Cui Yuan Dao, sekarang adalah Jenderal Bintang 7. Kau bikin ribut di jamuan hari ini. Kau akan membayar untuk ini. Melapor kepada Panglima. Zhu Bukun ini sombong dan gegabah. Berulang kali, dia tidak hormat pada Nona Yue dan mengacaukan perjamuan pengangkatan murid. Dia bahkan bertindak liar di hadapan raja. Mohon Dewa Perang hukum mati dia. Benar bunuh dia, bunuh dia. Benar sekali, bunuh dia, bunuh dia. Panglima, Zhu Bukun ini hanyalah penjaga penjara tingkat rendah. Dia tidak mengerti aturan. Saya mohon Panglima mengampuninya. Zhu Bukun, mengapa kau tidak segera turun ke sini, berlutut dan bersujud untuk meminta maaf? Ikan kecil sepertimu. Raja bahkan tidak akan repot-repot mengotori tangannya padamu. Bawa orang-orangmu dan pergi sekarang. Dan mungkin saya masih akan membiarkanmu hidup. Nona Yue sangat merasa benar sendiri. Hanya terobsesi dengan status dan kedudukan. Dia tidak layak menjadi muridku. Raja sangat tidak puas dengan kinerjamu hari ini. Perjamuan pengangkatan murid segera dibatalkan. Apakah aku akan menerimamu sebagai murid? Bergantung pada bagaimana kinerjamu mulai sekarang. Zhu Bukun, apa kau tahu bahwa nona saya bisa menjadi prodigi wanita pertama dari generasi muda di Waguo hari ini? Dan hanya karena dirimu menyinggung raja dari penjara naga, kau telah merusak perjamuan pengangkatan murid nona saya. Bagaimana kau berniat menebus ini? Kau tidak bisa membunuh pria ini. Kau tidak bisa menyentuh pria ini. Lupakan saja Zhu Bukun. Saya akan membiarkanmu pergi kali ini. Pedang saya tidak menebas orang yang tidak berarti. Dengan master seperti itu di sisinya, tidak heran dia begitu merajalela. Kau telah menggunakan 2 dari 3 kesempatanmu. Saya bisa mengampunimu kali ini, tapi itu tidak berarti orang lain akan melakukannya. Jadi saya sarankan kau bersikap baik. Zhu Bukun, sebaiknya kau tahu diri. Jika tidak dengan kesombonganmu, kau hanya akan membawa masalah bagi keluargaku. Orang yang bisa membunuhku, bahkan belum lahir. Kalian semua di sini. Sebaiknya pertimbangkan pilihan kalian dengan hati-hati. Ayo pergi. Siapa kau? Kau masih sama merajalelanya. Jadi orang ini tidak berada di sini untuk melindunginya. Orang ini menyinggung Nona Yue. Dan sekarang dia juga memancing kemarahan seorang ahli misterius. Bocah ini sudah pasti orang mati. Tuan, tolong jangan masukkan ucapannya ke dalam hati. Ada yang salah dengan kepalanya. Dia bicara tanpa berpikir. Lalu kenapa? Di mataku tidak ada bedanya sama sekali. Rp2 miliar. 2 miliar 10 juta yuan. Jika kau tidak punya uang, jangan pamer. Jika kau benar-benar memenangkan tawaran itu, aku ingin melihat bagaimana kau membayarnya. Saya akan menambah 10 juta lagi, 22 miliar rupiah. Kau sangat menginginkannya. Kalau begitu aku menawar 3 miliar yuan. Kau 3 miliar 50 juta rupiah. 4 miliar yuan. Kau sedang di pelelangan. Jangan pelit dengan uangmu. 5 miliar yuan. Teruskan penawarannya kalau begitu, Zhu Bukun. Apakah kau bahkan bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Aku punya uang tapi aku bukan orang bodoh. Menghabiskan 5 miliar yuan untuk sepotong besi tua. Seperti yang diharapkan dari jenderal wanita utama Huagu. Hari ini, aku ingin melihat siapa yang bisa berjalan keluar dari pintu ini. Yuan Hu, mundur, aku akan menangani ini. Xiaoqin, Ketua Serikat Dagang Naga Harimau. Semuanya. Saya Xiaoqian. Tidak berniat mengganggu acara hari ini. Tetapi ada sekelompok orang di sini yang melukai putra saya Xiao Yuanhu dan bersembunyi di tempat ini. Saya di sini untuk menangkap mereka dan memastikan keselamatan semua orang. Apa yang harus kita lakukan, Tingman? Xiao Yuanhu menelpon ayahnya. Ketua Xiao di sini. Apa yang bisa kita lakukan? Xiao Yuanhu yang bersikap kasar lebih dulu. Lagi pula, ada begitu banyak orang di tempat ini. Dia mungkin tidak akan berani bertindak gegabah. Kau meremehkan Serikat Dagang Naga Harimau. Mereka terkenal baik di dunia bawah maupun kalangan elit, terutama Xiaoqian.
Ketua Xiao, di bawah komando raja dari penjara naga. Dia adalah prajurit yang cakap. Di sini selain Tuan Yue, tidak ada yang boleh pergi. Diam. Qi Xiaocheng keluar kau. Ayah, itu bajingan itu. The film Dia was menipuku. translated Dia menjanjikan and dua narrated wanita by kepada M saya. Media. Namun itu hanyalah jebakan. Tuan naga saudaraku. Bukan aku itu dia. Itu dia yang melukaimu. Tuan naga mohon lihat kebenarannya. Berdiri. Saya ingin melihat. Siapa orangnya? Yang berani membuat keributan. Di wilayah saya di Shanghai. Ketua Xiao. Lama tidak bertemu. Tuan Shu. Saya tidak tahu Anda akan datang. Maafkan saya, karena tidak menyambut Anda dengan layak. Tidak masalah. Zhao Yuanhu adalah putramu. Ya, dia adalah putra saya yang tidak berguna. Benar putra saya yang tidak berguna. Kudengar kau berhutang pada grup Gu. Pembayaran konstruksi. Hari ini aku membawa ketua untuk menagih hutang grup Gu ini. Katakan padaku kau akan membayar atau tidak. Saya akan membayar. Saya akan segera membayarnya. Kelebihannya adalah sebagai kompensasi. Ketua Xiao, Ketua Xiao kau benar-benar lugas. Namun aku punya hutang lain untuk diselesaikan. Silakan lanjutkan saja. Putramu melanggar hukum, menindas pria dan menindas wanita. Melakukan segala macam tindakan keji. Untuk tindakan ini, bagaimana seharusnya mereka ditangani di penjara naga? Ayah. Xiao Yuanhu telah menyalahgunakan kekuasaannya. Mulai hari ini dia bukan lagi Wakil Ketua Serikat Dagang Naga Harimau. Biarkan Serikat Dagang Naga Harimau menjadikan ini sebagai peringatan. Ketua Zhao mengenai masalah ini. Saya harap Anda bisa menanganinya secara adil dan jujur. Tidak perlu menjaga perasaan saya. Jenderal Yu Anda juga di sini. Zhu Bukun ini telah berulang kali menentang atasan saya. Ketua Zhao, Anda tidak mungkin bersekongkol dengan orang rendahan seperti dia, bukan? Saya Xiao Qian. Selalu bertindak secara langsung. Putra saya memang tidak bisa diatur, dan saya gagal mendidiknya. Jika Tuan Shuo bisa mendidiknya hari ini, saya tentu saja akan merasa puas. Mana mungkin ada konspirasi. Dia, bagus. Ketua Zhao, karena masalah ini melibatkan urusan keluargamu. Saya tidak akan ikut campur lebih jauh, namun saya akan memberi Anda satu nasihat. Jangan pernah terlibat dengan orang-orang tercela seperti itu. Selamat tinggal. Pelelangan selesai. Urusan hari ini juga telah diselesaikan dengan baik. Ketua Xiao, kita akan bertemu lagi. Hati-hati Tuan Shu. Hati-hati Tuan Shu. Nona gue. Bawahan Anda Xiao Qian. Bersama putra saya hormat. Raja dari penjara naga. Bangkitlah. Di wilayahmu sendiri, tidak perlu ada formalitas seperti itu. Berlutut. Berlututlah sampai raja merasa puas. Cukup. Urusan mendisiplinkan putramu di depan umum ini, sudahlah, jangan libatkan aku. Raja, apakah Anda pernah mendengar tentang sindikat naga? Sindikat naga. Itu adalah setara dengan penjara naga. Salah satu dari 4 pilar Huaguo. Ya, baru-baru ini ketua sekte sindikat naga. Xiang Kunping sedang berada di Shanghai. Dia ada di Shanghai. Saya tidak tahu soal ini. Begini, saya memiliki ketua sekte Sheng. Sedikit kenalan dengan. Dia datang ke Shanghai untuk mencari pengobatan. Saya dengar waktunya tidak banyak lagi. Ketua sekte ini. Saya khawatir posisinya akan segera digantikan. Lalu, Niat saya adalah dengan rendah hati meminta bantuan Anda. saya tidak tahu apa-apa tentang pengobatan. Pergilah cari orang lain. Penyakitnya bukanlah sesuatu
yang bisa disembuhkan dengan obat. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh tenaga dalamnya. Pengetahuan saya dangkal, jadi saya pikir. The film was translated and narrated by M Media. Apakah aku semenakutkan itu? Tidak buruk. Ju Bukun, apa yang dikatakan keluarga Gu padamu? Saya tidak bisa melihat Tingman. Ibunya bersikeras meminta 1 miliar yuan. Sebelum saya bisa melihatnya, saya curiga Tingman telah dijual oleh keluarga Gu. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Saya butuh beberapa orang untuk membantu saya menyelidiki. Telepon Sekte Zhang. Kalian berdua tampak cukup dekat. Sejujurnya, Xiang Kunpeng dan saya baru bertemu hari ini. Baiklah, kau tidak perlu menelponnya. Saya tahu siapa yang melakukannya. Di mana dia? Kalau begitu ikuti saya. Ayo pergi. Jenderal Yue, saya bersulang untuk Anda. Terima kasih telah datang ke cabang Shanghai untuk bertugas sebagai konsultan khusus. Sama sekali tidak. Itu hanyalah hal sepele. Saya juga berharap KTT Sindikat Naga ini akan sukses sepenuhnya. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Tidak perlu menemui saya di tempat seperti ini. Baiklah. Sebelum kita membahas bisnis, habiskan minuman ini dulu. Bisakah kita bicara sekarang? Sebelum aku beritahu lokasi Gu Tingman, bisakah kau menjawab satu pertanyaan untuk saya? Bicara. Saat kau berada di penjara naga, apakah kau benar-benar hanya penjaga tingkat rendah? Minum anggur itu. Maka saya akan memberitahumu. Dan jika saya menolak, Bagaimana menurutmu? saya tidak peduli apa yang kau pikirkan. Saya hanya peduli apa yang saya pikirkan. Nona kecil, kemarilah dan minum bersamaku. Kamu sangat cantik. Anak itu tidak pantas untukmu. Kemarilah dan minum bersamaku. Menyingkir. Bukun, Saya sarankan kau pergi dari sini lewat jalan kau datang. Atau kau pasti akan menyesalinya. Sungguh sombong. Apakah kau tahu siapa aku? Xiong Han dari Sindikat Naga. Sampah macam apa kau ini? Mencoba menjadi pahlawan. Pertama timbanglah statusmu sendiri. Bukun dia bersama Sindikat Naga. Mari kita bayar saja dan hindari masalah. Tuan, saya adalah putri dari grup Li. Saya akan memberimu uang. Mari kita lupakan saja malam ini. Uang. Apakah aku terlihat kekurangan uang? Lihat pacarmu itu. Aku bilang aku dari Sindikat Naga. Dia terlalu ketakutan untuk bicara. Aku sarankan kau bersikap sopan. Aku akan membawamu untuk memperluas wawasan. Ikuti aku. Apakah saya bilang kau boleh pergi? Apakah ini jenis perilaku yang kalian miliki di Sindikat Naga? Itu benar. Nama Sindikat Naga berarti aku melakukan apapun yang aku suka.
Hari ini, saya akan bertindak atas nama Sindikat Naga untuk membersihkan barisan kita. Mungkinkah kekuatan saya telah kembali? Kau sudah mati. Tunggu saja. Bukun. Kita tidak boleh melawan pertempuran yang kalah saat ini. Mari pergi sebelum dia membawa lebih banyak orang. Kita tidak akan bisa melarikan diri nanti. Tidak apa-apa, saya ingin melihat berapa banyak parasit yang telah menginfeksi Sindikat Naga. Apa maksudnya ini, keparat? Tidak bisakah kau lihat aku sedang mendiskusikan masalah dengan Jenderal Yue? Telah. Saya telah membawa malu bagi Sindikat Naga kita. Saya dipukuli. Kau sampan. Jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Saya baru saja melewati ruangan pribadi tadi. Seseorang keluar dan menabrak saya. Dia tidak hanya menolak untuk meminta maaf. Dia bahkan memukul saya. Apakah kau tidak menyebutkan Sindikat Naga? Saya sudah menyebutkannya. Saya menyebutkannya. Namun saat dia mendengar nama Sindikat Naga, saat itulah dia memukul saya. Dia bahkan mengatakan bahwa Sindikat Naga hanyalah sampan. Keparat beraninya dia mengabaikan Sindikat Naga. Xiong Han, bawa aku ke sana. Aku akan membalaskan dendammu. Baik, Jenderal Yue, mohon maafkan saya sejenak. Membela martabat Sindikat Naga adalah tugas saya. Tidak perlu meminta maaf, Ketua. Saya akan menemani Anda untuk melihatnya sendiri. Biar kulihat. Siapa orang bodoh yang sombong ini? Yang berani menghina Sindikat Naga saya dan menyakiti murid saya. Zhuo Bukun, mengapa kau lagi? Jenderal Yu, Anda mengenalnya. Dia hanyalah anggota penjara naga. Seorang penjaga penjara rendahan. Namun dia cukup berani untuk menentang saya berulang kali. Saya tidak pernah menyangka jenderal wanita, utama Hua Guo, akan sering mengunjungi tempat maksiat seperti ini. Menarik. Berhenti dengan sindiran itu. Jika kau melumpuhkan tanganmu sendiri, aku akan membiarkanmu pergi atas nama Sindikat Naga. Saya melumpuhkan tangan saya sendiri. Kau sepertinya tidak tahu diri. Kau hanyalah pemimpin cabang Sindikat Naga. Berani ngaku wakili Sindikat Naga. Faktanya sudah ada di depan mata kita. Murid saya terluka olehmu. Apakah kau mewakili Sindikat Naga atau tidak? Itu bukan untuk kau putuskan. Itu untuk saya yang memutuskan. Sekte San, apakah Anda mendengar itu dengan jelas? Ini adalah parasit di dalam Sindikat Naga Anda. Saya Shang Kunpeng. Katakan pada tetua cabang Shanghai untuk keluar dan bicara. Saya di sini. Kau dicopot dari posisimu sebagai tetua cabang Shanghai. Kau dikeluarkan dari Sindikat Naga. Keluar. Saudara Shu, Sekte San. apakah Anda puas? Ya. Bagus. Mengapa kau masih berdiri di sana? Kami sedang bersenang-senang di sini. Apa kau cemburu? Mengapa kau tidak bergabung dengan kami? Saya tahu kau memiliki identitas yang luar biasa. Jika tidak, mengapa Sekte Xiang bersedia mendukungmu? Sekarang. Bisakah kau beritahu saya di mana Gu Tingman berada? Jangan khawatir. Saya sahabat terbaik Gu Tingman. Dia sangat aman saat ini. Kalau begitu, bisakah kau memberitahuku sekarang? Bagaimana kau Jenderal Yue Lingyun? Mengenal. The film was translated and Dia dan narrated saya by dulu M bertunangan. Media. Namun apa? Saya sudah memutuskan pertunangan itu. Dia tidak ada hubungannya dengan saya lagi. Wanita bodoh itu sangat menyebalkan. Itu hanya membuktikan bahwa kau lajang sekarang. Saya rasa saya tidak lebih buruk dari Gu Tingman. Jetty, mengapa kau tidak mempertimbangkan saya? Apakah masih ada kesempatan? Kalau begitu saya akan memberimu kesempatan.
Ju Bukun. Di mana ini? Bagaimana saya bisa sampai di sini? Ini adalah istana Tian Yuan. Kemarin, kau bersikeras agar saya membawamu kembali ke sini. Istana Tian Yuan, Raja 7 Bintang, kediaman Tuan Chu. Maksudmu, ini kamarmu sekarang? Itu benar. Kau ingin tahu, identitas saya bukan. Perkebunan ini adalah hadiah dari Chu Yuan Dao. Ketika Yu Lingdian ingin menjadi murid saya menolaknya dengan satu kata. Sekarang kau tahu siapa saya bukan. Chu Yuan Dao mendengarkanmu. Kau berasal dari penjara naga. Mungkinkah kau adalah... Saya minta maaf. Minumlah teh agar sadar. Saya tidak menyadari statusmu begitu mulia. Tentang itu, tadi malam, kau tidak bicara terlalu banyak kan? Kemarin kau bersikeras mengikuti saya. Saya tidak bercanda denganmu lagi. Ini bahkan belum fajar. Kau bisa pergi tidur. Saya tahu di mana Tingman berada. Di mana? Saya mendengar dari ibunya, grupku akan segera menyatakan bangkrut. Mereka mengalami masalah keuangan. Tapi untuk melunasi hutang, Qiu Xiaocheng membawa Gu Tingman pergi. Dia bilang dia bisa memberi kompensasi kepada keluarga Gu atas kerugian ini. Qiu Xiaoqing. Baik, saya mengerti. Besok, saya akan pergi ke grup Qiu. Istirahatlah. Baiklah, saya pergi. Qiu Xiaoqing. Kami tidak mengizinkan pengemis masuk ke sini. Enyahlah. Petugas keamanan. Saya datang untuk melihat. Ketua Qiu. Grup Qiu milikmu. Siapa kau? Ketua Q kami. Tidak mengenal orang miskin sepertimu. Teman saya ada di tangannya. Apa katamu? Ketua kami adalah penculik. Keluar sekarang. Qiu Xiaoqing berhenti di situ. Shu Bukun, apa kau mencari mati? Bicara. Di mana Gu Tingman? Mengapa aku harus memberitahumu? Kau mau bicara atau tidak? Aku tidak akan bicara. Kau mau bicara atau tidak? Aku tidak akan bicara. Shu Bukun, apa kau serius? Apa aku terlihat sedang bercanda? Aku akan bicara. Gu Tingman. Gu Tingman. Dibawa kepadaku oleh keluarga Gu. Keluarga Gu bangkrut. Aku sudah di rumah. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Aku dipukul pingsan oleh pria berpakaian hitam. Saat aku terbangun, aku hanya menemukan ini. KTT Sindikat Naga. Enyahlah. Shu Bukun, aku. Apa yang kulakukan hingga pantas menerima ini? Bukankah ini hanya penindasan? Terima kasih banyak kepada Tabib Agung Bai kali ini. Bukun ada di sini. Sempurna. Kemarilah cicipilah teh yang dibawakan oleh Tabib Agung Bai. The Tuan film Shuo was ada di sini. translated Tabib and Agung Bai tidak perlu narrated by memanggil saya guru. Media. Panggil saja nama saya mulai sekarang. Mari duduk. Ketua Zhang, saya punya permintaan. Ada apa? Bicaralah dengan bebas. Seorang teman saya diculik oleh orang misterius. Saat orang misterius ini pergi, mereka meninggalkan formulir pendaftaran untuk KTT Sindikat Naga. Apakah Anda sudah menelepon polisi? Tidak. Saya rasa mereka mengincar saya. Lagi pula di lingkaran saya, hanya saya yang memiliki koneksi ke KTT Sindikat Naga. Saya ingin menangani ini, selesaikan masalah ini. Bukun, tenangkan pikiranmu. Karena target mereka adalah Anda. Saya yakin teman Anda seharusnya aman untuk saat ini. Saya akan segera mengeluarkan perintah untuk seluruh sindikat naga agar membantu penyelidikan. Kalau begitu saya berterima kasih Sekte Zhang. Anda menyelamatkan hidup saya. Ini bukan apa-apa. Karena Tuan Shuo ada di sini. Hari ini saya yang traktir. Mari kita pergi ke restoran Shanghai dan makan bersama. Ya. Ayo. Ini Multai berusia 30 tahun. Tuan Shuo, saya bersulang untuk Anda. Tetua Bai tidak perlu formalitas seperti itu. Saya berharap di masa depan, dalam hal pengobatan, Anda bisa memberikan saya bimbingan. Saya tidak tahu apa-apa tentang pengobatan. Saya hanya tahu seni membunuh. Sebaliknya, bukankah itu hanya penyembuhan? Bukun, Anda terlalu rendah hati. Ayo izinkan saya bersulang untuk Anda lagi. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Sama sekali tidak. Itu hanya usaha kecil. Luar biasa. Tuan Shu, saya bertanya-tanya, bagaimana Anda mengetahui tentang teman Anda yang diculik?
Sejujurnya, teman ini adalah putri sulung keluarga Gu Tingnan. Karena defisit keuangan keluarga Gu, mereka menukarnya ke keluarga Kill. Dia diculik dari Qiu Xiaocheng. Formulir pendaftaran yang saya miliki juga diberikan kepada saya oleh Qiu Xiaocheng. Keluarga Qiu adalah yang nomor 1 di Shanghai. Berjasa Qiu. Tepat sekali. Saya mendengar bahwa berjasa Qiu memiliki defisit 10 miliar. Bagaimana mungkin dia terlibat dalam perdagangan dengan keluarga Gu? Masuk. Zhu Bukun. Saya dengar, Tabib Agung Wagu Bai CNN dan Ketua Sindikat Naga Xiang Kunpeng. Kami di sini hari ini untuk mengundang tamu terhormat kami. Mari kita temui dia dan periksakan cederanya. Mengingat status dan prestis Anda, Tabib Agung Bai pasti merasa terhormat untuk mengobati Anda. Ayo pergi. Mengapa saya bertemu denganmu di mana-mana? Saya baru saja akan mengatakan hal yang sama. Urusan apa yang kalian berdua miliki di sini? Jangan tidak sopan kepada Tuan Shu. Dia adalah tamu paling terhormat kita. Apa? Zhu Bukun sebenarnya tamu terhormat dari mereka berdua. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi dengan Zhu Bukun? Saya tidak punya keinginan untuk menjawab pertanyaan Anda. Sebaliknya, kalianlah yang mengganggu kami. Saya Yue Lingyun dari keluarga Yu Jingcheng. Saya datang ke sini secara khusus, mendengar bahwa Tabib Agung Bai dan sekte yang ada di sini. Saya datang untuk memberikan penghormatan dan meminta resep dari Tabib Agung Bai untuk mengobati cedera bahu. Tidak tertarik, tidak ada waktu. Apakah kau tahu siapa atasan saya? Saya tidak peduli siapa dia. Menyinggung Tuan Shu berarti menyinggung saya Bai Qian. Bukankah dia hanya sampah dari keluarga Zhu itu, penjaga penjara rendahan dari penjara naga? Anak bodoh. Anda tidak diterima di sini. Seseorang tunjukkan jalan keluar untuk mereka. Shen ini bukan tempatmu untuk berbicara. Sekte Jiang Tabib Agung Bai. Mohon maafkan kekasaran saya sebelumnya. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Zhu Bukun. Kita pernah memiliki beberapa keluhan dan kesalahpahaman di masa lalu. Saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya, Nona Anda. Saya bisa menyelamatkan Anda, tapi itu bergantung pada keputusan Tuan Shu. Baiklah, saya biasanya senang membantu orang lain. Tetua Bai, biarkan saya mengajarimu teknik lain. Zhu Bukun, apa yang telah kau lakukan kepada atasan saya? Tuan Shu benar-benar memiliki sentuhan ajaib. Saya bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Dan penyakitnya sudah sembuh. Bagaimana perasaan Anda sekarang, Nona? Ini benar-benar tidak sakit lagi. Tetua Bai, saya sarankan Anda berlatih beberapa seni tenaga dalam. Itu akan sangat bermanfaat untuk praktik penyembuhan Anda. Saya telah belajar banyak. Zhu Bukun, seni apa yang kau latih? Hanya pengondisian dasar. Tidak ada yang istimewa. Sekte Jiang Tabib Agung Bai. Saya akan pamit. Dia menyembuhkan penyakit itu dan bahkan tidak mendapatkan ucapan terima kasih. Tuan Shu, jangan dimasukkan ke dalam hati. Mari kita lanjutkan. Nona ini aneh. Zhu Bukun benar-benar tampak sebagai tamu terhormat dari mereka berdua. Bagaimana dia bisa pantas mendapatkan itu? Atasan saya adalah orang yang berstatus tinggi. Mengapa dia harus begitu tunduk padanya? Lupakan saja. Mengingat dia menyembuhkan cedera bahu saya akan menyelesaikan masalah ini dengannya nanti. Halo Ayah. Apakah Anda masih berhubungan dengan Zhu Bukun itu? Saya sudah memutuskan pertunangan kita. Itu bagus. Jangan berurusan lagi dengannya. Berita telah datang dari Jinchen, sebuah organisasi pembunuh, telah mengirim sekelompok besar ahli untuk membunuhnya. Nona, apa yang dikatakan Tuan? Ayah berkata, sebuah organisasi pembunuh telah datang ke Zhenhai untuk membunuh Zhu Bukun. Apa? Membunuh Zhu Bukun? Mengapa? Dia tidak memberi saya rinciannya. Dia menyuruh saya untuk tidak ikut campur. Pasti karena Zhu Bukun terlalu banyak bicara dan menyinggung sosok yang kuat. Membawa pasukan pembunuh untuk mencabut. Tetua Sang, besok saya harus berangkat ke Jingcheng. Saya datang hari ini khusus untuk berpamitan. Bagus, itu sangat luar biasa. Saya juga akan berada di sana. Apakah kau sudah benar-benar siap? Saya siap. Tidak peduli siapa lawannya. Saya akan memberikan segalanya. Ini berkasnya tentang lawan terakhirmu. Saya diterang musuh di bayang-bayang.
selama kompetisi, kecuali jika benar-benar diperlukan. Saya tidak bisa ikut campur. Maka kali ini, saya harus menghadapinya dengan benar. Lagi pula selama perjalanannya menuju babak final, para ahli di mana-mana telah tewas secara misterius. The film was translated Saya and pergi memeriksa narrated tubuh by seorang M ahli Media. di kota tetangga. Mengenai penyebab kematiannya, saya tidak tahu. Saya belum pernah melihat kematian seperti itu. Tetua bayi berhenti membuat saya penasaran. Beritahu saya detailnya. Saya memeriksa setiap jenazah, tidak ada satupun luka. Mereka semua terkuras habis dan tewas dengan cara yang aneh. Ya, saya mengerti. Saya akan kembali sekarang dan bersiap untuk keberangkatan besok ke Jingcheng. Sampai jumpa di Jingcheng. Saya harus melakukan perjalanan jauh selama beberapa hari untuk membunuh Shu Gukon. Tidak. Kau tidak boleh membunuhnya. Kemarilah ambil ini. Tidurlah. Tenang saja, saya tidak akan membunuhmu. Membunuhmu hanya akan mengotori tangan saya. Begitu kau meminum obat ini, kau akan tidur selama 3 hari 3 malam. Saya akan pergi ke kompetisi, dan tidak akan ada orang yang menjagamu. Guru, Saya di sini. Duduk. Tanda teratai di punggung saya hampir menghilang, dan tenaga dalam saya telah pulih hampir sepenuhnya. Saya harus berterima kasih atas kayu roh itu kepada Nona Li. Tidak perlu berterima kasih. Saya hanya ingin membantu Anda dengan masalah kecil. selamat guru, atas kesembuhan Anda. Saya belajar dari Sekte Shang dan Tabib Agung Bai bahwa orang yang menculik Tingman adalah itu ada hubungannya dengan teratai bayangan. Setiap langkah yang dia ambil adalah perintah bagi teratai bayangan untuk dieksekusi. Pria ini pasti sedang menunggu saya di final KTK Sindikat Naga. Guru, haruskah saya turun tangan dan menangkapnya untuk Anda? Tidak perlu. Saya akan menyelesaikan ini sendiri. Biarkan dia menari selama 2 hari lagi. Saat waktunya tiba, saya akan menyelamatkan Tingman dan mengungkap kebenaran tahun itu. Guru, pada hari final, saya akan berada di sana untuk membantu Anda kapan saja. Saya juga ingin pergi. Bolehkah? Hari itu bisa berdarah. Apakah kau tidak takut? Saya tidak. Tingman adalah sahabat saya. Saya juga ingin membantu Anda menyelamatkannya. Baiklah, Yuan Dao. Siapkan mobil. Kita menuju ke Sindikat Naga. Nona cantik. Saya adalah Bayan Tuan Muda Keluarga Bai dari Jingcheng. Bayan Tuan Muda Keluarga Bai. Saya ingin mengundang Anda untuk makan malam bersama saya. Berikan saya kehormatan itu. Keluarga Bai. Keluarga Bai punya sampah sepertimu. Apakah pantas kau berbicara? Jika kau tahu apa yang baik untuk dirimu, kau akan menyerahkan wanita itu kepada saya. Bukun. Janganlah kita memancing masalah. Keluarga Bai dari Jingcheng ini adalah klan tingkat atas di Waguo. Kau bahkan memiliki lebih sedikit akal daripada seorang wanita. Sekarang setelah kau tahu siapa saya, mengapa kau belum berlutut? Seharusnya kaulah yang berlutut. Mulutmu besar sekali. Hari ini, bahkan tanpa menggunakan nama keluarga Bai, saya bisa menghancurkan semut sepertimu dengan mudah. Halo, ayah angkat. Ini saya Bayan. Saya dengar baru-baru ini, cedera Anda sudah sembuh total. Saya terlalu sibuk untuk mengunjungi Anda. Apel, kau sudah berada di Jingcheng. Bagus. Anakmu telah dirundung. Anda harus membela saya. Ya, tepat di Hotel Jingcheng. Bersiaplah untuk mati. Hotel Jingcheng. 5 menit. Bukun. Mari kita pergi saja. Tidak perlu. Paman, mengapa Anda ada di sini? Bagaimana keluarga Bai bisa melahirkan anak yang tidak berbakti sepertimu? Sebagai pewaris keluarga Bai, kau tidak memikirkan bagaimana berkontribusi pada keluarga Bai, melainkan pergi keluar, membuat masalah, dan bertindak sembrono, menggunakan panji keluarga Bai The film was untuk merundung orang lain. translated and Saya yang narrated dirundung. by M Media. Mengapa Anda memukul saya? Siapa yang merundungmu? Tetua Bai.
Apakah itu keponakanmu? Tuan Shu. Saya mohon maaf atas kurangnya disiplin keluarga Bai. Bocah ini telah tumbuh menjadi sombong selama bertahun-tahun. Dia telah menyinggung Anda. Saya minta maaf tulus. Baiklah, Paman. Saya mengerti sekarang. Anda sengaja mencoba menjatuhkan saya, bukan? Keponakan Anda sendiri dirundung. Dan Anda malah memihak orang miskin yang tidak dikenal, membungkuk dan menjilat padanya. Keluarga Bai kita tidak membutuhkan seseorang seperti Anda yang memunggungi kerabat sendiri. Bocah, meski aku habiskan bertahun-tahun mempraktikkan pengobatan di luar negeri dan jauh dari keluarga Bai, bahkan ayahmu tidak akan berani berbicara kepada saya seperti itu. Baiklah, ayah saya tidak penting. Tapi saya telah memanggil ayah angkat saya. Kalian semua tunggu saja. Saat ayah angkat saya tiba, kita akan lihat bagaimana dia berurusan dengan Anda. Ayah angkat. Ayah angkat. Saya baru saja dirundung oleh orang miskin dari luar kota. Ayah baptis saya adalah ketua sekte sindikat naga, membuat seluruh Hua Guo bergetar. Seorang pria yang langkah kakinya. Apakah kau takut sekarang? Jika kau takut berlutut dan minta maaf, Tetua Xiang, bagaimana menurut Anda? Anda tidak perlu bicara sepatah kata pun lagi. Saya sudah mencapai kesimpulan saya sendiri. Berlutut. Apakah kau mendengarnya? Ayah baptis saya menyuruhmu berlutut. Kau anak durhaka. Bayan. Saya menjadikanmu anak baptis saya, bukan agar kau bisa menggunakan nama saya untuk membuat masalah di mana-mana. Lagi pula pria di hadapanmu ini adalah orang yang saya rekomendasikan secara pribadi untuk final KTT Sindikat Naga. Kehadirannya sangat penting bagi masa depan Sindikat Naga. Jangan terlalu buta dengan situasi ini. Anda terlalu baik, Tetua Xiang. Karena kita semua saling mengenal. Biarkan Tuan Bai memberikan permintaan maaf yang pantas, maka kita bisa menganggap masalah ini selesai. Tuan Shua, Anda benar-benar memiliki pandangan yang luas. Bayan segera minta maaf. Baiklah. Menurut saya kalian berdua benar-benar orang tua pikun yang bodoh, menyuruh saya meminta maaf. Mustahil. Kaiju. Tunggu saja pembalasanku. Ini semua informasi yang Anda minta. Si Zhuo ini memang direkomendasikan oleh Tetua Xiang sebagai finalis langsung untuk KTT Sindikat Naga. Latar belakangnya cukup biasa. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Dia mengobati penyakit Tetua Xiang, dan begitulah cara dia mendapatkan dukungan. Mendapatkan dukungan dengan mengobati penyakit. Dia mungkin hanya menggunakan kata-kata manis untuk masuk demi menyenangkan ayah baptis saya. Seperti yang Anda katakan, Tuan Muda. Kirim berkas ini ke organisasi itu. Saya ingin si Zhuo ini menghilang sepenuhnya. Tidak perlu dikirim. Saya akan mengambil kontrak ini. Anda boleh pergi sekarang. Baik. Informasi Anda cukup mutakhir. Saya baru saja akan mengundang Anda. Pria ini adalah target pembunuhan nomor 1 organisasi kami. Aku tetap akan tangani. Namun, saya ingin dia berlutut di depan saya. Melihatnya memohon, dan kemudian mematahkan tangannya. Melihatnya mati dalam penderitaan. Tuan Bai dari Jincheng, Anda benar-benar kejam. Itu bukan apa-apa. Saya hanya tidak bisa menoleransi pasir di mata saya. Setelah selesai, saya akan mentransfer 1 miliar ke rekening luar negeri Anda. Uang itu tidak mendesak. Tapi saya punya rencana. Saya bertanya-tanya, apakah Tuan Bai ingin mendengarnya? Katakan apa yang ada di pikiranmu. Saya berniat untuk menghabisinya di panggung final KTT Sindikat Naga. Pada saat itu, biarkan seluruh rakyat Hua Guo melihatnya mati di tangan saya. Bagi kami di teratai bayangan, ini kesempatan besar, tingkatkan kekuatan. Anda bahkan bisa memasang taruhan terlebih dahulu. Kita berdua bisa menang. Anda lebih cocok menjadi pebisnis daripada saya. Kalau begitu, lanjutkan rencanamu. Selama final, saya akan berada di tribun untuk mendukung Anda. Baiklah, saya akan pergi dan bersiap. Pergilah, dan ingat lain kali Anda masuk ke kantor saya, ketuk pintu dulu. Hari ini adalah Grand Final dari KTT Sindikat Naga saya. Terima kasih semua telah datang. Silakan duduk dan nikmati pertarungan pamungkas antara kedua kontestan ini. Itu Zhou Bukun. Tetua Xiang,
benar-benar merekomendasikannya. Bahkan biarkan dia masuk KTT Sindikat Naga. Mungkinkah Zhuo Bukon ini benar-benar memiliki bakat yang luar biasa? Zhuo Bukol telah tiba. Itu pria Anna dari upacara inisiasi. Ahli misterius ini memiliki asal-usul yang tidak diketahui. Saya dengar nama sandinya adalah pria misterius. Sepertinya dia tidak sederhana. Di mana kau menyembunyikan Gu Tingman? Jika kau ingin tahu, kalahkan aku dulu. Kau tikus got. Kau punya nyali yang cukup besar. Final KTK Sindikat Naga. Kau benar-benar berani datang. Kematian-kematian aneh itu. Itu perbuatanmu bukan? Kau punya koneksi untuk langsung ke final. Saya hanya harus bekerja sedikit lebih keras untuk memastikan bahwa lawan saya di final. Pastilah kau. Sepertinya mereka ingin saling mengintimidasi. Dengan kehadiran mereka saja, itu adalah taktik psikologis. Apakah kau begitu tidak percaya diri? Dengan seni bela dirimu sendiri, saya akan membiarkanmu melangkah lebih dulu. Kau duluan. Kau sampah yang menggunakan jalur belakang. Berani bersikap sombong lagi. Mari kita mulai. Tidak. Teknik pria itu identik dengan milik saya. Apa yang terjadi? Tuan Shu. Bukun. Bukun. Tingman. Tingman, bangunlah. Tingman. Tingman. Tingman, ada apa? Tingman, bangun, Tingman. The film was translated and narrated by M Media. Nona Gu hanya pingsan sementara. Jangan khawatir, serahkan dia pada saya. Ketua Zhang. Saya sudah tahu identitas dari orang misterius. Dia adalah di atas panggung itu. Teman latih tanding saya sejak kecil. Dan juga kepala keamanan ayah angkat saya. Dia memiliki identitas khusus lainnya. Dia adalah pemimpin organisasi pembunuh luar negeri, Teratai Bayangan. Tidak heran. Dia selalu menutupi wajahnya. Dia adalah bawahan ayah angkatmu. Dan juga seorang pemimpin Teratai Bayangan. Dengan dua lapisan identitas itu, tidak heran. Tak ada info nyata ditemukan. Benar. Sejak saya meninggalkan penjara naga, saya telah menyelidiki 20 tahun yang lalu penyebab kematian orang tua saya. Sekarang semua bukti mengarah pada Teratai Bayangan dan ayah angkat saya. Saya akan mencarinya sekarang dan menuntut kebenaran. Pergilah kalau begitu. Hati-hati. Oke. Bukun, kau sudah kembali. Kau pergi tanpa sepatah kata pun. Dan sekarang kau tiba-tiba muncul kembali. Itu membuat ayahmu sangat khawatir. Ayah. Saya ingin tahu kebenaran tentang kematian orang tua saya 20 tahun yang lalu. Kau meninggalkan penjara naga khusus untuk mengungkap ini, bukan? Apakah kau tidak bisa menemukannya? Saya menemukannya. Saya datang kepadamu hanya untuk memastikannya sekali lagi. Dan apa yang ingin kau konfirmasi? Identitas dalangnya. Apakah kau sekarang mencurigai pria yang membesarkanmu selama 20 tahun? Apakah itu dia? Dialah yang kau kirim untuk menghentikan saya, bukan? Dia sudah mati sekarang. Dia memiliki tanda teratai di punggungnya. Anda pasti tahu itu.
Pelaku sebenarnya sudah jelas. Organisasi teratai bayangan. Menggunakan teratai sebagai totemnya. Teratai bayangan. Apakah saya bahkan menyebut teratai bayangan? Namun kau mengaku tidak tahu. Ayah, Anda adalah pemimpin agung teratai bayangan bukan? 20 tahun. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya tidak akan mampu menyembunyikannya lebih lama lagi. Anda benar. Saya adalah kepala teratai bayangan. Organisasi kami langsung bertanggung jawab ke atasan. Kami hanya menjalankan perintah mereka. Lalu, apakah pembunuhan ayah saya juga salah satu misimu? Saya hanya mengikuti perintah. Namun orang yang menyebabkan kematian ibumu bukanlah saya. Itu adalah kau. Ibu, apa yang terjadi pada ayah? Ayahmu hanya sedang tidur. Ayo, ibu akan membawamu ke suatu tempat. Saat itu di usia 5 tahun, kau menyelinap keluar. Dan secara tidak sengaja, menjatuhkan lilin. Saat ibumu menyadarinya, tidak ada jalan untuk melarikan diri. Sayalah yang menyelamatkanmu. Membawamu ke penjara naga, dan membesarkanmu selama 20 tahun. Mustahil. Benar-benar mustahil. Anda membunuh orang tua saya. Anda membunuh mereka. Jika kau ingat kematian ayahmu, kau pasti juga ingat kebakaran di rumahmu. Jika saya ingin membunuh ibumu, saya tidak perlu memulai kebakaran. Lalu bagaimana dengan kematian Gu Weihai? Kau pikir saya tidak tahu kau pergi untuk menyelidiki ini? Gu Weihai adalah satu-satunya orang di dunia selain saya yang mengetahui kebenarannya. Jika kau menyelidikinya, kau pasti akan menemukannya. Saya tidak ingin kau merasa bersalah atas kematian ibumu. Lalu mengapa Anda memberitahu saya sekarang? Saya akan membayar harga atas tindakan saya. Masalah ini bermula dari saya. Karena tidak bisa disembunyikan lagi. Sudah sepantasnya saya memberitahumu kebenarannya sendiri. Kemarilah. Akhiri ini untuk saya. Menjadi ayah bagi pria yang membunuh ayahmu pasti terasa pahit, bukan? Saya telah mewariskan semua yang saya tahu kepadamu. Saya tidak pernah mengecewakanmu. Bukan. Token raja ini, mulai saat ini, sepenuhnya milikmu. Saya berharap bahwa semua kebencian ini berakhir di sini. Bukan. Kau adalah masa depan Hua Guo. Arwah orang tuamu akan tenang. Kau tidak layak menyebut mereka. Gitu banyak uang untuk membesarkan sampah. Tenangkan amarahmu, tuan muda. Si Shuo itu, bukankah dia sudah pergi? Saya dengar dia pergi untuk menyelidiki sesuatu. Tapi dia pasti akan kembali. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, posisi tuan muda Sindikat Naga akan menjadi miliknya. Dan jika dalam perjalanan kembali, sesuatu yang tidak terduga terjadi, apa rencanamu? Mari kita dengar. Kau bekerja untuk keluarga baik dari Jingchen. Kau akan dibayar dengan baik. Tapi tuan muda saya menuntut efisiensi. Sekali tembak satu nyawa. Uang sudah ditransfer. Jangan bermain-main dengan mainan di dalam mobil itu. Berbahaya jika meletus. Reputasi saya sebagai dewa senjata dunia bawah bukan sekadar pajangan. Kau bisa tenang. Dewa senjata
Apakah ini tempatnya? Kalau begitu saya pergi. Ini harus diselesaikan malam ini. Segeralah. Setelah selesai, Tuan Bai akan mengatur agar kau dikirim ke luar negeri. Pembayaran terakhir akan diberikan tunai untuk kau bawa. Tetua Sang Tetua Bai, mengapa repot-repot datang ke sini sendiri? Kau sekarang adalah Tuan Muda Sindikat Naga saya. Bagaimana mungkin saya tidak datang menyambutmu? Saya tidak layak. Jangan menolak saya. Mulai sekarang pilar Hua Guo ada di tanganmu. Saya akhirnya bisa menikmati masa tua saya. Tuan Shuo, mari kita masuk ke mobil. Saya sudah memesan restoran lain. Baiklah. Kau yang menyetir. Tetua Zhang, Tetua Shang, apa yang terjadi padamu? Tetua Bai, saya telah menyegel meridian jantungnya. Bawa dia ke rumah sakit segera. Cepat. Angkat tangan. Siapa yang mengirimmu? Saya hanyalah pembunuh bayaran. Saya tidak akan memberitahumu siapa pemberi kerjanya. Kau seharusnya membunuh saya. The film Tapi was kau malah membunuh translated orang lain. and narrated by Misi M gagal. Media. Saya tidak punya komentar soal itu. Kau akan punya banyak hal untuk dikatakan. Berapa dia membayarmu? Saya akan membayar 2 kali lipat. Saya datang untuk membunuhmu. Dan kau menawarkan perlindungan. Keluarga Bai dari Jingcheng, Baiyan. Dia menjanjikan saya 1 miliar yuan. Dia sudah membayar saya 50 juta yuan. Ini 2 miliar yuan. Saya memegang janji saya. Dan kau bilang, kau akan melindungi saya. Apakah kau tahu siapa yang kau bunuh? Itu adalah Sang Kunpeng, Ketua Sindikat Naga. Pergi ke dermaga. Saya akan mengantarmu ke sana. Baik. Jika kau tertangkap oleh Sindikat Naga, itu di luar kendali saya. Pembunuhnya sudah mati. Ini senjatanya. Jadi pembunuhnya adalah, Pertama, kita pergi ke keluarga Bai. untuk apa saya membayarmu? Berapa kali harus saya katakan? Ketuk pintu sebelum masuk. Ketuk pintu. Kau anak durhaka. Apakah saya perlu mengetuk untuk masuk ke rumah sendiri? Bagaimana keluarga Bai bisa menghasilkan aib seperti ini? Apakah kau tahu bencana macam apa yang telah kau timbulkan? Kau menyewa pembunuh untuk membunuh saya. Tapi kau malah membunuh ayah baptismu sendiri. Ketua Sindikat Naga. Bahkan keluarga Bai Jingcheng tidak bisa melindungimu sekarang. Bukan saya. Saya tidak melakukannya. Benar-benar bukan saya. Tolong saya. Kau masih berani membantah. Polisi telah menyelidiki. Buktinya tak terbantahkan. Namun kau masih menolak untuk mengakuinya. Itu dia. Itu semua idenya. Paman. Saya hanya ingin membunuhnya. Saya tidak pernah berniat membunuh ayah baptis saya. Saya sebagai raja, dengan ini menghukummu atas pembunuhan Ketua Sindikat Naga. Bawa dia ke Sindikat Naga untuk menghadapi pengadilan. Saya tidak mudah ditakuti anak muda. Raja. Surat perintah penangkapan telah dikeluarkan. Pembunuhan Ketua Sekte Sheng. Itu sepenuhnya keputusan Anda. Panglima penjaga Chu Yuandao. Dia. Apakah kau bermain sungguhan? Kapan saya pernah bermain-main? Yuandao. Bawa dia pergi. Ya. Saya dengar Chu Yuandao telah menangkap Tuan Baiyan dari keluarga Bai. Dia akan diadili di Sindikat Naga hari ini. Panglima benar-benar tak terkalahkan. Si pembawa sial Zhou Bukun membawa malapetaka dan menyebabkan kematian Ketua Shang. Panjang umur, dia pun muncul.
Jua Bukun, bagaimana mungkin itu kau? Masalah ini bermula dari saya. Mengapa bukan saya? Saya meremehkanmu. Semua orang tahu itu adalah jasa Dewa Perang Chu. Kau hanyalah seekor anjing. Apakah kau di sini untuk mengklaim pujian juga? 7 bintang Dewa Perang telah tiba. Raja, kasus Baiyan ditutup hari ini. Murid-murid saya akan mengawalnya untuk Anda. Untuk disekap di penjara naga. Bagus. Ya, Fang Shikai, Chen Tiandao, tunjukkan token sindikat naga dan token raja. Feng Shise orang terkaya di dunia. Yang itu adalah pemimpin dunia bawah Waguo. Chen Tiandao. The film was translated and Kami dengan narrated hormat by menyambut M. raja dari Media. penjara naga dan ketua sekte sindikat naga yang baru dilantik, mendamaikan 4 samudera, menyapu bersih segala arah, di bawah 1 orang, di atas semua orang. Saya Zhuo Bukue telah menyatukan penjara naga dan sindikat naga. Saya pasti akan memimpin Huaguo menuju puncak dunia. Zhuo Buquan telah melakukan eksekusi tanpa izin. Dikhawatirkan dia menyimpan niat makar. Dia telah membuat kepala naga murka. Sekarang penjaga naga dan olah naga telah bersatu untuk datang dan menangkapmu. Jangan melawan. Sepertinya saya harus berkunjung ke aula naga dan penjaga naga.